Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SKD kelas D. Judul yang akan kami presentasikan ini yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. Anggota dari kelompok kami yaitu, perkenalkan, nama saya Cahya Jati dengan NIM 202001200036, dan teman saya Rio Priwardana dengan NIM 202001200035. Oke, next. Oke, berikutnya yaitu pengertian algoritma AES. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan satu algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk menggunakan data. Dibuat oleh Vincent Richmond dan John Damon asal Belgia, sering disebut algoritma Rijandel. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher dan deskripsi atau decipher informasi. Algoritma AES menggunakan kunci kripto 128, 192, dan 256 bits. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Selanjutnya merupakan metode algoritma AES. Proses enkripsi AES yang pertama yaitu kita melakukan XOR plain text atau state dengan round key. Yang kedua, setelah selesai melakukan XOR plain text dengan round key, kita lakukan substitusi dengan S-box. Selanjutnya yaitu hasil dari substitusi dengan S-box selesai, kita lakukan shift throw. Langkah yang keempat, setelah hasil dari shift throw didapat, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan mix columns dengan mengalihkan matriks. Selanjutnya, langkah kelima, setelah perhitungan mix column selesai, maka kita melakukan add-round key, yaitu melakukan XOR dengan round key. Lakukan sampai literasi 10. Namun pada saat literasi 10 selesai, shift throw lompati step mix. Yang terakhir merupakan columns dan langsung lanjut melakukan XOR hasil state saat shift throw dengan round key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rio. Di sini langkah kerja. Untuk langkah kerja AES ada 3 tahap, yaitu pertama initial round, yang kedua 9 round, dan ketiga ada final round. Initial round adalah di mana data ditempatkan pertama kali, dan 9 round dan final round adalah hasilnya. Proses enkripsi algoritma AES ada 4, yaitu pertama add round key, kedua subbytes, ketiga cipher, dan keempat mix column. Kita akan memasuki enkripsi yang pertama, yaitu add-round key. Add-round key pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key dengan hubungan XOR. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan mengalihkan sebuah byte satu dengan byte yang kedua, yaitu 04 kita XOR-kan dengan A0, 66 kita XOR-kan dengan FA, 81 kita XOR-kan dengan FE, 5 kita XOR-kan dengan 17. Kita akan mencari contoh yang pertama. 04 kita XOR-kan dengan A0. 04 ini merupakan heksadesimal. Oleh karena itu kita ubah dulu 04 ini kita ubah ke biner, yaitu 0 diubah jadi biner adalah 0000, 4 diubah ke biner jadi 0100. Dan untuk A0 sama dengan 04 itu kita ubah dulu menjadi biner A
merupakan 1010, 0 adalah 0000. Setelah itu kita XOR-kan kedua buah biner ini. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 00, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 1 tambah 01, 0 tambah 00, 0 tambah 00. Setelah didapatkan binernya 1010, 0100, setelah itu kita ubah kembali menjadi heksadesimal. Yang di mana 1010 ini merupakan A, 0100 ini merupakan 4. Dan untuk 66 kita XOR-kan dengan FA. Sama seperti sebelumnya, 66 itu diubah menjadi binar terlebih dahulu, yaitu 0110, 0110. Untuk FA-nya juga diubah jadi binar 1111 dan 1010. Setelah itu kita XOR-kan seperti sebelumnya, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, 0 tambah 0, 0. Setelah didapatkan biner ya, 1001 diubah menjadi heksadesimal kembali, yaitu 9 dan 1100 yaitu C. Sama untuk 81 XOR dengan F dan E5 XOR dengan sama dengan 04 XOR dengan A0, yaitu sama prosesnya. Dan untuk enkripsi yang kedua yaitu subbytes. Subbytes merupakan menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks tabel lain yang disebut dengan ring joinal SBOX. Yang belum tahu SBOX ada tabelnya adalah seperti berikut ini. Kita masuki contohnya, yaitu dua contohnya. Ada sebuah bytes yaitu 23 A2 BC A4A sampai 64. Itu kita akan merubah menjadi subbytes. Itu 23. Kita lihat, kita harus ingat baris kali kolom. 23. Jadi 2 ini merupakan baris, dua ini merupakan baris, dan 3 ini merupakan kolom. Sehingga baris kedua, kolom ketiga, yaitu 26. Dan untuk D4, baris kali kolom. D ini merupakan baris D, kolom keempat. Baris D, kolom keempat. Baris D, kolom keempat, yaitu 48. Dan untuk 16, baris 1, kolom 6. Baris 1, kolom 6. Yaitu 47. Untuk FF yaitu baris F, kolom F. Baris F, kolom F yaitu 16. Dan untuk A2 sampai 64 ya begitulah seterusnya seperti yang sebelumnya. Shift proof. Shift proof seperti namanya adalah sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau table yang dilakukan per barisnya. Yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Harus diingat pergeseran ini merupakan pergeseran ke kiri, bukan ke kanan. Contoh dari shift proof yaitu 26. Di sini ada sebuah byte, yaitu untuk baris pertama tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada pergeseran. Untuk baris kedua itu ada satu pergeseran, yaitu 48. Kita geser ke kiri, jadi OD. Jadi 48 ini akan bertempat di OD. Ya, di 0D, yaitu benar di 48. Untuk 7B kita geser ke satu kali ini, maka 7B ini akan bertempat di 48. 88 kita geser satu kali, maka 88 ini bertempat di 7B. 0D kita geser satu kali, maka dia 0D ini akan bertempat di 88. Untuk baris yang ketiga itu pergeseran 2 kali. Untuk 47 kita melakukan 2 pergeseran, yaitu 1, 2, sehingga 47 ini akan bertempat di BD. Untuk 52 1, 2, maka 52 ini akan bertempat di 53. Untuk BD 1, 2, maka BD ini akan bertempat di 47. 53 1, 2, maka 53 ini akan bertempat di 52. Untuk baris yang pertama itu baris keempat, yaitu sebanyak 3 pergeseran. Untuk 16, 3 pergeseran 1, 2, 3, maka 16 ini akan bertempat di 57. 57 ini akan bertempat 1, 2, 3 di CA. CA ini akan bertempat di 1, 2, 3, maka di 43. Untuk 43 akan bertempat di 16. Setelah itu maka dapatlah shift proof-nya. Setelah itu enkripsi yang terakhir itu mix column. Mix column adalah mengalihkan tiap elemen dari blok zipper dengan matriks. Tabel sudah ditentukan dan siap pakai. Pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot produk, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok zipper baru. Untuk tabelnya sudah ditentukan ya. Untuk bytes, kita memiliki sebuah bytes, yaitu
D4 BF 5D 30. Kita akan kalikan dengan tabel yang sudah ditentukan, yaitu 02, 01, 01, 03 sampai 03. Itu kita akan ngambil satu kolom bytes, itu D4 BF 5D 30. D4 akan dikalikan dengan 02, BF akan dikalikan dengan 01, 5D akan dikalikan dengan 01, 30 akan dikalikan dengan 03. Maka didapatkanlah hasil 046681 E5 dan begitu seterusnya untuk E0 sampai E5. Diagram algoritma AES. Seperti proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dimulai dari ronde kedua sampai ronde ke-10, dan ronde 10 selanjutnya menggunakan proses yang sama, subbyte, cproof, mix column, dan add key. Namun pada ronde ke-10, seperti sudah dijelaskan pada metode sebelumnya, mix column ini akan dilompati, sehingga prosesnya adalah subbyte, cproof, langsung ke key. Hasil dari key inilah yang menjadi ciphertext dari AES. Setelah itu kita akan masuk dengan case schedule. Di sini sudah ada cipher key yang sudah ada. Kita akan mencari round key pertama yaitu 1, 2, 3, 4 kolom. Untuk round key kedua sama 4 kolom. Round key ketiga sama 4 kolom. Kita akan mencari round key yang pertama. Untuk mencari round key pertama kita harus mengambil cipher key yang pada kolom terakhir itu 09 CF 4F 3C. Setelah itu 09 ini kita taruh paling bawah sehingga nanti urutan adalah CF 4F 3C dan 09. Setelah diubah menjadi ini, kita akan rubah CF4F3C ini di kolom S-box. Didapatkanlah 8A, 84, EB, 01. Setelah didapatkan ini, kita akan XOR-kan dengan 2B, 7E, 15, dan 16, dan dengan Rcon. Rcon ini sudah ditentukan ya. Jadi untuk round key pertama, untuk kolom pertama kita akan menggunakan ini, untuk round key kedua, kolom pertama kita akan menggunakan ini, dan seterusnya. Yaitu kita akan XOR-kan 2B, 8A01, 7E kita XOR dengan 84, XOR dengan 00, dan begitu seterusnya sehingga didapatkan A0, FA, FE, dan 17. Untuk kolom kedua, kita cukup mengeksorkan dengan kolom pertama untuk round key pertama dan pada cipher key pada kolom kedua yaitu 28 kita XOR dengan 0, HE kita XOR dengan FA, D2 kita XOR dengan FE, A6 kita XOR dengan 17 sehingga didapatkan 88, 54, 2C dan B1. Untuk kolom ketiga sama dengan kolom kedua itu kita cukup mengesorkan ya AB 88 F754 15 XOR dengan 2C, 88 XOR dengan B1 sehingga didapatkanlah 23 A3 39 39. Untuk kolom keempat ya sama dengan kolom 2 sama 3 kita XOR-kan langsung saja sehingga dapat 2A 6C 76 7605. Dan untuk round key yang kedua yaitu sama dengan kolom untuk mencari kolom yang pertama kita sama persis dengan round key yang pertama prosesnya yaitu kita taruh 2A ini paling bawah sehingga 6C 7605 2A. Setelah itu kita ubah dengan subbytes. Setelah itu di XOR-kan, lalu di Rcon. Setelah itu dapat F2 C2 95 F2 F2. Dan begitu terus sampai round key yang ke-10. Round key 10 sama persis dengan round key 1. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Pada Allah mohon kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.